Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Faslun wa salatul khawfi anwa'un kathiratun tabluhu sittata atrubin kama fi sahihi muslimin. Iktasara al-musannifu minha ala thalathati atrubin. Ahaduha ay yakuna al-aduwu fi ghairi jihatil kiblati wa huwa qalilun wa fil muslimina kathratun bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-aduwa wa yufarriquhum al-imamu firqataini firqatun taqifu fi wajhil aduwi tahrisuhu wa firqatun taqifu khalfahu ayil imami wa yusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan thumma ba'da qiyamihi lirrak'ati tsaniyati tutimmu li nafsiha baqiyata salatiha wa tamdi ba'da faraghi salatiha ila wajhil aduwi tahrisuhu wa ta'ti at-ta'ifatu ukhra allati kanat hadisatan fi rak'atil ula fa yusalli al-imamu biha rak'atan fa idza jalasa al-imamu litashahhudi tufariquhu wa tutimmu li nafsiha thumma yantabiruha al-imamu wa yusallimu biha wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa'i summiyat bidzalika li'annahum raqa'u fiha rayatahum wa qila ghairu dzalika. Jadi pasal ini itu menjelaskan tentang sholat khauf dalam artian sholat yang dilaksanakan dalam keadaan takut. Jadi gambarannya ini mengajak kepada sholat yang dilakukan dalam kondisi perang. Bukan perang zaman sekarang yang dimana zaman sekarang perang itu menggunakan alat-alat canggih seperti drone, roket, dan seperti pesawat jet gitu lah, bukan. Namun perang di sini itu mengajak kepada perang zaman dahulu yang dimana pasukan setiap dari dua kubu ini yang saling berseteru itu saling one by one gitu, sama-sama ada, saling hadap-hadapan. Nah, kalau kita telah lagi, sholat khauf ini ada kesemuanya ada 16. Namun Imam Syafi'i itu hanya mengambil 4 dan musannif Abi Syuja itu hanya membahas 3. Nah, yang saya akan menjelaskan ini untuk cara yang pertama menurut Abi Syuja. Jadi gambarannya simulasinya begini. Pertama, arah musuh tempat musuh berada itu tidak berhadapan dengan arah kiblat. Kalau kita reset atau plesetkan kepada daerah kita yang Indonesia, arah kiblat itu ada di barat. Musuhnya itu bukan berada di arah kiblat, entah itu ada di selatan, di timur atau di utara kayak gitu. Dan jumlah antara musuh dan muslimin itu sama. Semisal kalau musuh 200, musliminnya juga 200. Dan kalau sekiranya si kaum muslimin ini jika dibagi dua, satu kelompok ini juga sudah bisa membandingi gitu kekuatannya dengan 200 musuh itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya imam membagi terhadap kaum musliminnya itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menjaga di depan musuh sekiranya mereka musuhnya ini tidak mengganggu kepada yang sholat gitu. Dan kelompok yang kedua ini sholat bersama imam. Dibawalah ke tempat yang sekiranya itu tidak terjangkau oleh semisal panah dari musuh itu. Lalu kemudian sholatlah si imam ini dengan firqah yang di belakangnya sholat sebanyak 2 rakaat. Ini gambarannya merupakan sholat yang berjumlah 2 rakaat. Sholatlah 1 rakaat selesai, Allahu Akbar, takbir. Nah, ketika imam dan ta'ifah yang sholat ini sudah berdiri menuju rakaat yang kedua, imam ini menunggu, diam dia. Nah, yang
kelompok yang sholat bersamanya itu niat mufarokoh. Mereka mufarokoh, kemudian menyelesaikan sholatnya secara mandiri gitu. Nah selesai, imam tetap berdiri, tetap nunggu. Yang ini selesai, lalu kemudian mereka bergegas menyusul ke arah firqah yang tadi menjaga gitu. Segini kayak gini, mutar gitu, mutar set. Ini yang sholat ke sini dan yang menjaga ini eh, gantian untuk sholat. Lalu itu kemudian, nah yang baru datang ini, kelompok yang baru datang, sholat bersama imam. Sholat, selesai. Ketika imam sudah tasyahud akhir, dan nah, otomatis kan firqah yang baru sholat ini masih belum menyempurnakan sholatnya gitu. Dalam artian, rokaat sholatnya belum sempurna. Dia itu masih melaksanakan satu rokaat. Lalu imam menunggu lagi. Kemudian imam menunggu lagi. Yang ini, yang kelompok yang di belakangnya, dia langsung melanjutkan sholatnya kembali gitu. Dalam artian dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Nah, ketika sudah duduk tasyahud juga, duduk tasyahud akhir, barulah di situ mereka melakukan salam secara bersamaan. Nah, begitu. Ini mungkin demikian untuk cara yang pertama. Nah, tata cara yang pertama ini merupakan sholat Rasulullah, tata cara sholat khauf dari Rasulullah di Datur Riqah. Nah, kalau kami yang pernah kami baca, Datur Riqah itu ada di daerah di mana dia? Pokok di daerah Gotofan gitu. Kalau kami tangkap itu kok daerahnya namanya Gotofan. Nah, dinamakan Datur Riqah karena pada zaman dahulu sahabat pernah menempel benderanya yang sobek, anggaplah sobek gitu, di daerah tersebut, sehingga daerah tersebut untuk dinamakan Datur Riqah. Ya, mungkin demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.